Halo semuanya, siapa di sini yang sering ngerasa gajinya cuma numpang lewat? Atau bingung kenapa duit kalian selalu habis padahal nggak banyak belanja? Mungkin jawabannya ada di satu hal nih. Kalian belum paham pelajaran keuangan dasar. Nah, di video kali ini, kita bakal berbagi insight tentang pelajaran keuangan sederhana yang wajib banget semua orang tahu. Supaya keuangan kita nggak cuma aman, tapi juga bertumbuh. Yuk belajar bareng-bareng, karena skill ini penting banget buat semua orang. Nggak peduli kalian masih kuliah, baru kerja, atau bahkan udah berkeluarga. Let's go, kita bahas. Pelajaran yang pertama yaitu atur budget adalah kunci sukses keuangan. Mengatur budget itu seperti kita bikin peta untuk keuangan kita. Tanpa peta, kita bakal bingung dan cenderung boros. Dengan budget, kita tahu berapa pemasukan, pengeluaran, dan sisanya untuk ditabung atau diinvestasi. Ini penting banget untuk memastikan bahwa kebutuhan kita terpenuhi dan keinginan kita nggak menguras dompet. Kalau kita nggak punya budget, risikonya kita bisa jadi boros, uang habis untuk hal-hal yang nggak penting, terus juga utang menumpuk karena nggak sadar udah overspending, dan kemungkinan juga nggak punya tabungan. Kita nggak siap menghadapi kebutuhan yang mendadak. Kita pakai contoh deh, misalnya kalian itu baru gajian 6 juta gitu ya. Karena nggak bikin budget, kalian langsung belanja online, terus juga traktir teman atau keluarga, dan beli gadget baru. Tiba-tiba, di minggu ketiga, uang kalian udah habis, padahal kalian masih harus bayar listrik dan makan. Jadi di sini tipsnya, atur budget kalian, bisa gunakan rumus misalnya 50-30-20, 50% untuk kebutuhan, yaitu makan, listrik, transport, lalu 30% untuk keinginan, misalnya nongkrong atau hiburan, dan 20% sisanya untuk tabungan atau investasi. Bisa juga pakai aplikasi pengatur keuangan untuk memantau arus keuangan kalian dan prioritaskan kebutuhan dulu, baru setelah itu pikirkan keinginan. Next, pelajaran yang kedua, hidup hemat, bukan pelit. Hemat itu adalah tentang kita tahu mana yang menjadi prioritas dan bagaimana cara belanja dengan bijak. Beda sama pelit. Pelit ini adalah ketika kita mengorbankan kualitas hidup sampai nggak menikmati apa yang penting. Hemat berarti kita belanja secukupnya tanpa boros, tapi tetap memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, kenapa membedakan hemat dan pelit ini penting? Karena kalau kita salah paham, bisa terjadi miskomunikasi dengan orang lain. Misalnya, kalau terlalu pelit, orang lain mungkin menganggap kita egois. Terus juga kualitas hidup kita menurun. Memaksakan terlalu hemat itu bisa bikin kita nggak nyaman sendiri, bahkan memengaruhi kesehatan kita. Dan juga boros terselubung. Banyak dari kita yang ngerasa udah hemat, tapi sebenarnya malah beli barang murah berkualitas rendah yang cepat rusak. Jatuhnya boros. Contoh nih, misalnya kalian itu pengen hidup hemat, jadi kalian selalu pilih makan di tempat yang paling murah. Tapi akhirnya kalian sering sakit karena yang kalian makan itu sebenarnya nggak sehat. Ujung-ujungnya kalian harus keluar uang lebih banyak untuk berobat. Jadi di sini tipsnya, pilih hemat yang cerdas. Misalnya masak sendiri di rumah daripada makan di luar. Dan selain itu, jangan asal murah. Pastikan bahwa barang atau jasa yang kalian beli punya kualitas yang baik. Dan juga belanja kebutuhan bulanan kalian dengan kualitas yang baik di saat ada promo atau diskon, supaya hemat. Jadi bukan asal beli yang penting murah gitu ya. Lanjut pelajaran yang ketiga, dana darurat itu wajib ada. Dana darurat adalah safety net atau pelindung keuangan yang bakal menyelamatkan kita kalau ada hal-hal yang nggak terduga, kayak misalnya kehilangan pekerjaan, atau sakit, atau perbaikan mendadak. Tanpa dana darurat, kita bisa terjebak utang atau malah harus menjual aset yang penting. Kalau kita udah terpaksa ngutang, biasanya itu pinjaman dengan bunga yang tinggi. Dan selain itu juga tanpa dana darurat, kita bisa kehilangan stabilitas keuangan. Uang untuk kebutuhan sehari-hari jadi terganggu. Dan ujung-ujungnya mungkin kita juga harus menjual aset yang berharga, mungkin itu kendaraan atau barang pribadi lainnya, untuk menutup kebutuhan. Sebagai contoh, misalnya kalian itu nggak punya dana darurat sekarang. Terus tiba-tiba motor kalian rusak dan harus diperbaiki. Kalian terpaksa pinjam uang ke pinjol dengan bunga yang tinggi. Di bulan berikutnya, kalian kewalahan sendiri karena penghasilan kalian habis untuk bayar cicilan itu. Jadi di sini tipsnya, mulai sisihkan 10% dari penghasilan kalian
setiap bulan untuk dana darurat. Targetkan dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran rutin kalian. Misalnya kalau pengeluaran bulanan 5 juta, berarti target dana daruratnya minimal 15 juta. Itu target ya, bukan berarti harus langsung terkumpul dalam bulan ini juga. Bisa dicicil dengan menyisihkan 10% dari penghasilan kalian setiap bulan misalnya. Dan simpan dana darurat kalian di rekening terpisah atau di instrumen keuangan yang liquid, yang mudah diambil, seperti misalnya tabungan biasa atau deposito jangka pendek. Jadi jangan digabungkan dengan dana sehari-hari kalian. Lanjut, pelajaran yang keempat, bayar diri sendiri dulu. Bayar diri sendiri ini artinya begitu kita dapat uang, prioritas utama kita adalah menyisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi sebelum memikirkan pengeluaran lainnya. Ini adalah cara yang terbaik untuk memastikan bahwa kita punya simpanan yang bisa dipakai untuk masa depan atau kondisi darurat. Kalau nggak punya kebiasaan ini, risikonya gaji kita bisa habis tanpa jejak. Semua gaji habis untuk kebutuhan dan keinginan tanpa ada yang tersisa untuk masa depan. Terus juga nggak ada rencana finansial, selalu hidup dari gaji ke gaji tanpa persiapan untuk hal yang nggak terduga. Dan kita bisa jadi sulit mencapai tujuan keuangan, misalnya beli rumah, liburan, atau hari tua yang nyaman. Katakanlah misalnya kalian punya gaji 5 juta setiap bulan. Karena kalian selalu bayar kebutuhan dan keinginan dulu, tabungan kalian nol. Ketika ada peluang investasi kecil yang menjanjikan, kalian nggak bisa ikut karena nggak punya simpanan sama sekali. Jadi di sini tipsnya, coba terapkan rumus pay yourself first atau bayar diri sendiri dulu. Sisihkan minimal 10% penghasilan kalian ke tabungan atau investasi langsung di saat gajian. Bisa juga gunakan fitur auto debit supaya kalian lebih disiplin dan nggak ada tabungan yang keskip. Dan jadikanlah ini sebagai kebiasaan tetap kalian, bahkan ketika penghasilan kalian naik. Lanjut, pelajaran yang kelima, hati-hati dengan utang berbunga tinggi. Utang itu nggak salah, tapi kalau nggak dikontrol, apalagi yang berbunga tinggi seperti pinjol, pay letter, ataupun kartu kredit, utang bisa jadi penghambat finansial. Kita akhirnya harus bekerja keras hanya untuk bayar bunga utang yang terus menumpuk. Jadi kalau kita nggak bijak dengan utang, kita bisa terjebak di lingkaran setan utang. Susah untuk lepas dari utang karena bunganya semakin membesar. Terus juga kita bisa terbebani secara mental. Utang yang menumpuk bikin kita stres dan gak fokus dalam bekerja maupun menjalani kehidupan sehari-hari. Dan utang yang gak dikelola secara bijak ini bikin kita kehilangan kesempatan finansial. Karena uang udah habis untuk bayar bunga utang, gak ada yang tersisa untuk kebutuhan lain atau investasi. Contoh nih, misalnya kalian itu tergoda promosi kartu kredit untuk belanja gadget baru. Kalian cuma bayar minimum setiap bulan, tapi bunganya 2,5% per bulan. Dalam setahun, total utang kalian jauh lebih besar dari harga gadget yang udah kalian beli. Jadi, tipsnya di sini adalah utamakan lunasi utang berbunga tinggi terlebih dahulu. Misalnya utang pinjol atau pay letter. Lalu, jangan pernah pinjam uang untuk sesuatu yang nggak menghasilkan atau sesuatu yang konsumtif. Dan kalau sudah terjebak utang, coba metode lunasi utang yang kecil dulu atau lunasi utang yang berbunga tinggi dulu. Next, pelajaran yang keenam, pahami dunia kredit, pay letter, dan layanan cicilan lainnya. Layanan kredit seperti kartu kredit, pay letter, ataupun cicilan lainnya, semua ini sering terlihat mempermudah hidup kita, tapi sebenarnya punya banyak jebakan. Dan kalau kita nggak paham, kita bisa terjebak utang yang memberatkan finansial kita. Banyak cicilan kecil dari berbagai platform bisa bikin pengeluaran kita melebihi penghasilan. Dan selain itu juga, kalau kita sering telat bayar, riwayat keuangan kita bisa jelek, alias skor kredit buruk. Sehingga akhirnya sulit untuk dapat pinjaman besar di kemudian hari. Sebagai contoh ya, misalnya kalian itu menggunakan pay letter untuk beli tiket konser, beli gadget, dan belanja pakaian. Karena bunganya kecil, kalian ngerasa aman. Tapi dalam 6 bulan, cicilan pay letter kalian mencapai 1,5 juta per bulan. Dan itu bikin kalian kesulitan bayar kebutuhan pokok, seperti makan dan transportasi. Jadi di sini tipsnya, yang pertama, kenali syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan kredit.
pastikan bahwa kalian memahami bunga, biaya admin, dan penalti kalau kalian telat bayar. Lalu, gunakan kredit hanya untuk hal-hal yang penting, misalnya kebutuhan darurat atau barang-barang yang produktif. Barang-barang produktif kayak laptop untuk kerja misalnya. Terus juga batasi jumlah kredit aktif. Idealnya, cicilan bulanan nggak lebih dari 30% penghasilan kita. Dan pastikan untuk bayar tepat waktu, hindari denda dan bunga tambahan. Dan juga cek skor kredit kalian secara berkala. Skor kredit ini bisa dicek secara online, kalian bisa browsing iDebtku OJK atau di My ID Score, dan ikutin langkah-langkahnya. Next, pelajaran yang ketujuh, mulai perjalanan investasi. Investasi adalah cara supaya uang kita nggak cuma diam di tabungan, tapi juga bekerja dan berkembang. Nggak apa-apa banget kalau kita mau mulai investasi kecil-kecilan. Yang penting kita belajar cara kerja investasi dan instrumen yang sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa kita harus investasi? Karena dengan begitu kita bisa mengejar inflasi alias kenaikan harga barang, sekaligus mempersiapkan masa depan kita. Jadi kalau kita nggak mulai investasi, uang kita akan tergerus inflasi. Nilai uang di tabungan terus menurun karena harga barang selalu naik setiap tahun. Selain itu, kita nggak bisa memanfaatkan waktu untuk mengembangkan kekayaan. Dan akhirnya, kita nggak punya dana yang cukup untuk pensiun, pendidikan anak, ataupun rencana besar lainnya. Kita pakai contoh lagi, misalnya kalian itu punya tabungan 10 juta yang disimpan selama 5 tahun di rekening tabungan biasa tanpa diinvestasikan. Nah, karena inflasi di Indonesia itu rata-rata sekitar 2-4% per tahun, daya beli uang 10 juta kalian itu sekarang turun jadi sekitar 15%. Seandainya kalian investasikan di reksadana pasar uang dengan return rata-rata 5% per tahun, uang kalian bisa tumbuh jadi sekitar 12,7 juta. Jadi tipsnya adalah mulai dari yang mudah, seperti reksadana, surat berharga negara atau SBN, atau saham blue chip. Lalu, pilih investasi yang sesuai dengan profil risiko kalian. Entah itu konservatif, moderat, atau agresif. Terus juga usahakan untuk konsisten investasi setiap bulan, walaupun itu kecil misalnya 100.000. Dan pelajari instrumen investasi sebelum kalian terjun. Jangan tergiur return yang besar tanpa tahu risikonya. Next, pelajaran yang ke-8, rencana pensiun itu penting. Pensiun atau hari tua itu adalah masa di mana kita nggak lagi bekerja secara aktif, tapi tetap butuh uang untuk hidup. Jangan menganggap pensiun itu hanya urusan orang yang sudah tua, yang udah di atas 40 atau 50 tahun. Seenggaknya ada 3 risiko yang mungkin kita hadapi kalau nggak punya rencana pensiun. Yang pertama yaitu ketergantungan finansial. Mau nggak mau jadi harus bergantung pada anak atau keluarga. Lalu risiko yang kedua, kehilangan gaya hidup. Kita jadi sulit untuk memenuhi kebutuhan karena nggak punya sumber penghasilan tetap. Dan yang ketiga, stres finansial di usia tua. Karena nggak punya simpanan, setiap kebutuhan jadi beban yang berat. Contoh misalnya, kalian itu nggak menyiapkan tabungan pensiun sejak masih muda. Ketika kalian pensiun di usia 55 tahun, kalian hanya mengandalkan uang pensiun dari kantor yang ternyata nggak cukup untuk biaya hidup dan kesehatan. Jadi di sini tipsnya adalah gunakan dana pensiun swasta atau investasi jangka panjang seperti misalnya reksadana pendapatan tetap, atau SBN seri jangka panjang. Lalu, targetkan setidaknya 15-20% penghasilan bulanan kalian untuk tabungan pensiun. Dan jangan gunakan dana pensiun kalian untuk kebutuhan lain kecuali benar-benar darurat ya. Next, pelajaran yang ke-9, jangan terjebak inflasi gaya hidup. Inflasi gaya hidup itu adalah ketika pengeluaran kita naik seiring dengan kenaikan penghasilan karena kita tergoda untuk beli barang yang lebih mahal, atau ngikutin tren. Ini bahaya karena kenaikan pengeluaran seringkali lebih besar daripada kenaikan penghasilan, sehingga tabungan atau investasi jadi terabaikan. Artinya, nggak ada sisa uang untuk masa depan meskipun gaji udah naik. Terus juga kita bisa kesulitan finansial di masa depan. Kalau penghasilan kita turun atau ada kebutuhan yang besar, kita nggak siap. Terus juga cara ini bikin kita hidup dari gaji ke gaji, nggak ada fleksibilitas dalam keuangan. Katakanlah misalnya awalnya kalian udah cukup puas dengan motor yang kalian punya. Nah, tapi ketika gaji kalian naik,
kalian ngerasa pantas untuk beli motor baru yang lebih mahal dengan cicilan yang besar, sehingga penghasilan kalian pun habis untuk bayar cicilan dan gaya hidup lainnya, tanpa ada sisa untuk tabungan. Jadi di sini tipsnya adalah kalau gaji kalian naik, naikkan dulu tabungan sebelum menaikkan gaya hidup. Selain itu juga fokus pada prioritas kebutuhan. Kalau memang ingin menaikkan gaya hidup, sesuaikan dengan budget yang sehat. Lalu, cek arus keuangan bulanan kalian. Pastikan minimal 20% penghasilan tetap untuk tabungan atau investasi sebelum ada pengeluaran tambahan. Next, pelajaran yang ke-10, selalu update ilmu keuangan. Dunia keuangan itu dinamis, terus berubah. Teknologi baru, aturan pajak, tren investasi, atau bahkan inflasi bisa memengaruhi cara kita mengatur uang. Nah, kalau kita nggak update, kita bisa melewatkan peluang keuangan yang bagus atau malah terjebak di keputusan yang salah. Misalnya, kita jadi nggak tahu soal instrumen investasi baru yang bisa menguntungkan, atau masih menggunakan cara lama yang kurang relevan dengan kondisi keuangan sekarang. Dan akhirnya, kita nggak sadar adanya risiko baru yang bisa menggerogoti keuangan kita, seperti penipuan investasi. Contoh, misalnya kalian itu nggak update soal kenaikan suku bunga deposito, jadi kalian tetap menyimpan uang di rekening tabungan biasa yang bunganya kecil, padahal deposito bisa memberikan return yang lebih besar. Jadi di sini tipsnya, pantau berita soal keuangan. Bisa di situs berita atau di aplikasi keuangan. Terus juga belajar dari komunitas. Gabung ke grup atau forum diskusi keuangan. Selain itu, bisa juga dengan upgrade skill finansial kalian. Ikut webinar atau workshop tentang manajemen keuangan, investasi, atau pajak, dan evaluasi keuangan secara berkala. Minimal setiap 6 bulan sekali, cek strategi keuangan kalian. Apakah masih relevan dengan situasi terkini? Lanjut, pelajaran yang ke-11, pentingnya kesehatan keuangan. Kesehatan keuangan itu artinya pengeluaran, pemasukan, dan utang kita seimbang, sehingga kita bisa hidup nyaman tanpa stres finansial. Sama kayak kesehatan fisik dan mental, kesehatan keuangan harus kita rawat supaya hidup kita lebih tenang dan terencana. Karena kalau keuangan gak sehat, apalagi kalau utang udah numpuk dan gak ada tabungan, setiap kebutuhan rasanya jadi beban. Terus juga, kita bisa kesulitan ketika ada keadaan darurat. Tanpa dana cadangan, kita nggak siap menghadapi kejadian yang nggak terduga, seperti misalnya sakit atau kehilangan pekerjaan. Dan kalau keuangan kita nggak sehat, kita mungkin kesulitan untuk mencapai tujuan hidup, karena fokus utama kita hanya untuk bertahan hidup tanpa bisa merencanakan masa depan. Sebagai contoh, misalnya kalian itu sering over budget setiap bulan, sehingga kalian harus pakai pay letter, pinjol, atau kartu kredit untuk menutup pengeluaran. Akibatnya, kalian stres karena bunganya terus bertambah dan gaji kalian habis hanya untuk bayar cicilan. Jadi, terapkan rasio keuangan yang sehat, misalnya dengan metode 50-30-20, yaitu tabungan atau investasi minimal 20%, kebutuhan maksimal 50%, dan cicilan utang nggak lebih dari 30%. Selain itu, lacak pengeluaran kalian, bisa dengan manual atau pakai aplikasi keuangan, supaya kalian tahu kemana aja uang kalian pergi. Terus juga pastikan bahwa kalian selalu punya dana darurat, dan kumpulkan dana darurat dengan target minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Dan rutin review keuangan kalian minimal setiap bulan untuk menilai apakah kondisi keuangan kalian masih sehat. Lanjut, pelajaran yang ke-12, cari banyak sumber pemasukan. Mengandalkan satu sumber penghasilan itu berisiko, apalagi di zaman sekarang yang penuh ketidakpastian ya. Dengan menambah sumber pemasukan, kita punya keamanan finansial yang lebih baik dan bisa mencapai tujuan finansial dengan lebih cepat. Jadi, kalau kita hanya mengandalkan satu penghasilan aja, ketika kita kehilangan pekerjaan atau usaha kita gagal, maka kita jadi nggak punya cadangan penghasilan. Terus juga pertumbuhan finansial kita menjadi lambat. Sulit kan untuk menambah tabungan atau investasi kalau hanya bergantung pada satu sumber. Dan kita jadi ketergantungan. Kalau hanya bergantung pada satu penghasilan, kita jadi kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Katakanlah misalnya kalian itu pegawai kantoran dengan gaji tetap. Ketika perusahaan kalian terkena krisis dan harus memangkas gaji karyawan misalnya, kalian langsung kesulitan bayar cicilan rumah dan kebutuhan sehari-hari karena nggak punya pemasukan lain.
Jadi, supaya nggak bergantung pada satu sumber penghasilan aja, mulailah side hustle atau kerja sampingan. Misalnya jadi freelancer, jualan online, atau buka jasa sesuai dengan keahlian kalian. Lalu, pertimbangkan investasi yang memberikan passive income, seperti properti atau obligasi. Dan manfaatkan hobi kalian untuk menghasilkan uang, misalnya bikin konten, desain grafis, atau baking. Next, pelajaran yang ke-13, bedakan kebutuhan dan keinginan. Banyak dari kita yang masih sering bingung nih membedakan mana kebutuhan alias hal yang benar-benar diperlukan untuk hidup dan keinginan atau hal yang diinginkan untuk kesenangan. Kalau kita nggak pintar membedakan hal ini, pengeluaran kita bisa kacau dan tabungan kita nggak pernah bertambah. Skill ini penting supaya kita bisa mengelola uang dengan bijak dan fokus ke prioritas hidup. Apa akibatnya kalau kita belum bisa benar-benar memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Yang pertama tentunya pemborosan. Pengeluaran kita jadi nggak terkontrol karena lebih sering memenuhi keinginan daripada kebutuhan. Lalu kita jadi sulit memenuhi kebutuhan utama di saat ada kondisi mendesak. Dan juga kita sering merasa menyesal karena uang habis untuk hal-hal yang kurang penting. Sebagai contoh misalnya kalian itu pengen ganti handphone karena ada model baru yang lebih keren. Padahal smartphone yang kalian punya sekarang masih berfungsi dengan baik. Akibatnya, kalian jadi harus berhemat untuk kebutuhan penting seperti makan atau transportasi. Jadi di sini tipsnya, setiap kali kalian mau beli sesuatu, tanya dulu pada diri kalian sendiri. Kalian benar-benar membutuhkan barang itu atau cuman pengen aja? Selain itu, prioritaskan kebutuhan utama kalian, yaitu makanan, tempat tinggal, transportasi, dan kesehatan. Bisa juga gunakan metode 24 jam. Kalau ingin membeli sesuatu yang nggak mendesak, coba tunggu minimal 24 jam. Biasanya rasa impulsif itu bakal hilang. Dan buat daftar belanja, jangan pergi belanja tanpa daftar, supaya kalian fokus hanya pada barang yang dibutuhkan. Lanjut, pelajaran yang ke-14, amankan masa depan dan warisan. Masa depan itu nggak pasti, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Mengamankan aset, asuransi, dan warisan untuk melindungi diri kita dan keluarga dari risiko yang nggak terduga, seperti misalnya sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Dengan begitu, keluarga nggak akan mengalami kesulitan finansial kalau terjadi sesuatu sama kita. Kalau kita nggak mengamankan masa depan dan warisan, keluarga kita bisa jadi kesulitan secara finansial ketika kita nggak lagi ada untuk mendukung mereka. Selain itu juga, biaya-biaya darurat bisa membengkak. Misalnya tanpa asuransi, biaya kesehatan atau kecelakaan bisa menguras tabungan. Dan kalau warisan nggak terurus, nggak ada perencanaan warisan yang jelas, bisa muncul konflik di dalam keluarga. Sebagai contoh, misalnya, kalian itu tulang punggung keluarga. Kalian nggak punya asuransi jiwa atau rencana warisan. Nah, ketika kalian meninggal dunia, keluarga kalian kesulitan bayar cicilan rumah dan biaya pendidikan anak. Jadi, untuk mengamankan warisan dan masa depan, coba gunakan asuransi jiwa dan kesehatan. Pilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu, tulis wasiat. Pastikan warisan kalian itu diatur secara jelas untuk menghindari konflik keluarga. Dan juga, lindungi aset. Miliki properti atau investasi yang bisa kalian wariskan. Dan tentunya, investasi untuk masa depan anak. Bisa gunakan tabungan pendidikan atau reksadana jangka panjang ya. Dan pelajaran yang ke-15, jangan lupa sedekah. Keuangan bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan, tapi juga berbagi dengan orang lain. Berbagi rezeki, baik melalui sedekah, donasi, atau membantu teman yang membutuhkan, bisa membuat hidup kita jadi lebih bermakna. Dan selain itu, berbagi juga bisa jadi cara untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Kalau kita nggak berbagi, kita jadi fokus hanya pada diri sendiri. Dan itu bisa membuat kita lupa tentang arti empati. Selain itu juga kita bisa mengalami kurangnya kepuasan dalam hidup. Karena kekayaan materi aja itu nggak cukup untuk kebahagiaan. Dan kalau kita nggak berbagi, bisa jadi kualitas hubungan sosial kita lemah. Karena berbagi juga bisa mempererat hubungan kita dengan orang lain. Misalnya kalau kalian rutin setiap bulan menyisihkan 5% dari penghasilan kalian untuk sedekah. Suatu saat, ketika teman kalian mengalami musibah, kalian dengan ringan hati membantu. Hubungan dengan teman kalian pun jadi lebih erat, dan kalian merasa lebih bahagia bisa membantu orang lain. Nah, di sini tipsnya,
Yang pertama, sisihkan budget khusus. Buat pos pengeluaran untuk berbagi, misalnya 5% atau 10% dari penghasilan bulanan kalian. Selain itu juga, ikut komunitas sosial, donasi atau jadi sukarelawan di organisasi sosial. Dan yang paling penting, berbagi itu nggak harus besar. Kita selalu bisa mulai dari hal kecil seperti traktir teman atau donasi barang bekas. Dan fokus pada dampak positif. Pastikan bahwa kalian berbagi kepada orang atau organisasi yang benar-benar membutuhkan. Jadi itu dia tadi beberapa pelajaran keuangan sederhana yang bisa bikin hidup kita lebih terarah dan nyaman. Ingat, memahami cara mengelola uang itu bukan cuma soal nominal, tapi soal kebiasaan yang bikin kita siap menghadapi masa depan. Nggak harus langsung jago, yang penting mulai dari langkah kecil. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mereka juga belajar ya. Dan kalau ada pelajaran atau tips lain yang kalian tahu, boleh banget drop di kolom komen. Karena di dunia keuangan, semakin kita berbagi, semakin kita semua berkembang. Oke, sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.